Selamat datang di video ini. Dalam hidup ini, tidak semua senyuman adalah cerminan ketulusan. Kadang ada tangan yang terlihat membantu, tapi sebenarnya menunggu saat untuk menjatuhkan. Teman yang pura-pura baik adalah cermin retak. Dari jauh, ia memantulkan keindahan, tapi ketika didekati, kita melihat kepalsuannya. Mereka menyembunyikan niatnya di balik kata-kata manis, berharap kita lengah. Namun dalam keheningan hati yang tenang, kita bisa melihat bayangan aslinya. Seorang bijak pernah berkata, lebih baik musuh yang terang-terangan daripada teman yang menikam dari belakang. Karena dengan musuh kita bersiaga, tapi dengan teman palsu, kita terluka tanpa sadar. Namun jangan balas kepalsuan dengan kepalsuan. Jangan biarkan hati yang keras menjadi balasan atas mereka yang tidak tulus. Sebab sifat mereka bukan cerminan dirimu, melainkan bayangan dari kekosongan dalam jiwa mereka. Tugas kita bukan menghakimi, tapi belajar melepaskan. Sebab teman sejati tidak pernah membuat kita bertanya-tanya tentang niat mereka. Mereka hadir dengan kejujuran yang tak perlu diragukan. Biarkan teman palsu pergi seperti daun gugur di musim kering. Dan terimalah teman sejati seperti akar yang selalu menopang pohon, meski tak terlihat. Karena hidup ini terlalu singkat untuk menghabiskan waktu dengan mereka yang hanya berpura-pura. Di video ini, dalam perjalanan hidup, kita sering bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang tulus, ada yang jujur, tapi ada pula yang menampilkan wajah baik hanya untuk menutupi niat buruk di baliknya. Teman yang pura-pura baik adalah seperti bunga plastik yang indah dipandang, tetapi tidak memiliki aroma. Mereka hadir untuk memanfaatkan, bukan untuk menemani. Mereka sering berbicara dengan manis, memuji saat kita berhasil. Namun dalam diam, mungkin mereka merencanakan hal yang berbeda. Kata-kata mereka seperti hujan yang lembut, namun membawa banjir di saat yang tak terduga. Pada awalnya kita mungkin tak sadar. Kita percaya karena percaya adalah sifat alami manusia. Tapi perlahan, pola mereka terungkap. Sikap baik mereka hanya muncul saat mereka membutuhkan sesuatu. Saat kita tidak lagi memberi manfaat. Perhatikan bukan apa yang dikatakan seseorang, tetapi apa yang mereka lakukan ketika tak ada yang memperhatikan. Dalam kata-kata itu, tersimpan pelajaran mendalam. Orang yang benar-benar baik tak perlu berpura-pura. Mereka hadir dengan tulus, memberi tanpa menghitung dan mendukung tanpa syarat. Ketika kita menyadari kehadiran teman yang pura-pura baik, itu bukan alasan untuk marah atau membalas. Sebaliknya, itu adalah peluang untuk belajar dan menjadi lebih bijaksana. Jangan biarkan luka yang mereka tinggalkan membuat hati kita mengeras. Sebab, kepalsuan mereka bukan tanggung jawab kita. Itu adalah cermin dari kekurangan mereka sendiri, bukan milik kita. Kita harus belajar seni melepaskan. Melepaskan teman palsu bukan berarti membenci mereka, tetapi memahami bahwa keberadaan mereka tak lagi relevan dalam perjalanan kita. Seperti pohon yang memotong cabang-cabang kering agar dapat tumbuh lebih kuat, kita pun harus memilih untuk meninggalkan mereka yang tidak membawa nilai dalam hidup kita. Namun, jangan biarkan pengalaman buruk ini menghalangi kita dari percaya kepada orang lain, karena hidup adalah tentang hubungan. Dan meskipun ada yang pura-pura baik, ada pula yang benar-benar tulus. Teman sejati adalah mereka yang datang bukan hanya di saat kita bersinar, tetapi juga ketika kita terjatuh. Mereka adalah orang-orang yang membuat hidup ini bermakna. Meski jumlahnya mungkin tak sebanyak yang kita harapkan, ingatlah, kebaikan yang tulus tak membutuhkan pengakuan. Ia mengalir seperti air yang jernih, memberi kehidupan tanpa meminta imbalan. Jadi jangan habiskan waktu mencari perhatian dari mereka yang tak tulus. Alihkan energi itu untuk memperkuat diri sendiri. Karena pada akhirnya, hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan bersama mereka yang hanya berpura-pura. Kadang kita bertanya-tanya, mengapa ada orang yang memilih untuk berpura-pura baik? Bukankah jauh lebih mudah hidup dalam ketulusan? Jawabannya terletak pada rasa takut dan ketidakpuasan dalam diri mereka. Teman yang berpura-pura baik sering kali tidak percaya bahwa diri mereka cukup berharga untuk diterima apa adanya. Mereka merasa perlu menyembunyikan diri yang sesungguhnya, mengenakan topeng, demi mendapatkan penerimaan dari orang lain. Namun hidup dengan topeng itu melelahkan. Cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Dan saat itu terjadi, hubungan yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh seperti rumah pasir di tepi pantai. Karena itulah, teman yang berpura-pura baik bukan hanya merugikan kita,
tetapi juga merugikan diri mereka sendiri. Sebagai manusia, kita harus bijaksana. Teman palsu bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti. Mereka adalah bagian dari pelajaran hidup. Kehadiran mereka mengajarkan kita untuk lebih peka, lebih selektif, dan lebih menghargai teman sejati. Dalam setiap kepalsuan yang kita temukan, ada peluang untuk memperkuat intuisi dan kebijaksanaan kita. Belajar memahami tanpa membenci. Sikap stoik mengajarkan kita untuk memahami tanpa perlu membenci. Ketika kita menemukan seseorang yang pura-pura baik, kita tidak perlu menaruh dendam. Mereka adalah hasil dari lingkungan dan pengalaman hidup mereka sendiri. Barangkali mereka berpura-pura karena pernah merasa disakiti. Barangkali mereka takut jika menunjukkan diri yang sebenarnya mereka akan ditolak. Kita tidak perlu memaafkan perbuatan buruk mereka, tetapi kita juga tidak perlu terjebak dalam amarah. Kita cukup melepaskan mereka, seperti melepaskan batu dari beban yang kita bawa. Karena memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban emosi yang tak perlu. Menjaga diri tanpa menutup hati. Di dunia yang penuh kepalsuan, penting untuk menjaga hati. Tapi menjaga hati bukan berarti menutupnya. Kita perlu belajar membedakan siapa yang layak menerima kepercayaan kita dan siapa yang tidak. Jangan biarkan luka dari teman palsu membuat kita ragu pada ketulusan orang lain. Orang stoik percaya bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka merespons kehidupan. Jadi, jika seseorang menyakiti kita dengan kepalsuannya, kita bisa memilih untuk tidak terjebak dalam rasa sakit itu. Kita bisa memilih untuk tetap terbuka pada kesempatan baru, pada hubungan baru tanpa rasa takut. Ketika kita menyadari seseorang berpura-pura baik, kita memiliki dua pilihan: mengonfrontasi atau melepaskan. Mengonfrontasi bukan berarti mencari konflik, tetapi berbicara dengan jujur dan tegas. Misalnya, aku merasa ada sesuatu yang tidak jujur dalam hubungan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun ada kalanya melepaskan adalah pilihan terbaik. Tidak semua orang bisa diajak berbicara. Tidak semua orang siap menerima kejujuran. Dalam kasus seperti itu, melepaskan adalah tindakan kasih sayang untuk diri sendiri. Di tengah kepalsuan, kita sering lupa bahwa teman sejati masih ada. Mereka adalah orang-orang yang tidak membutuhkan alasan untuk mendukung kita. Mereka ada karena mereka peduli, bukan karena mereka ingin sesuatu dari kita. Teman sejati tidak perlu berpura-pura baik, karena mereka tahu bahwa hubungan yang tulus tidak membutuhkan kepalsuan. Mereka menerima kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dan mereka adalah orang-orang yang layak mendapatkan waktu dan perhatian kita. Namun di akhir hari, kita juga perlu bertanya pada diri sendiri. Apakah kita pernah menjadi teman yang pura-pura baik bagi orang lain? Tidak ada manusia yang sempurna. Kadang kita mungkin pernah bersikap baik karena ada agenda tertentu. Menyadari hal ini adalah langkah pertama untuk menjadi manusia yang lebih baik. Hidup ini adalah perjalanan menuju kesempurnaan. Kita mungkin tidak pernah benar-benar sempurna, tetapi kita bisa berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Dan menjadi teman yang tulus adalah bagian dari usaha itu. Penutup, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang-orang yang hanya berpura-pura. Namun hidup ini juga terlalu singkat untuk dihabiskan dengan membenci mereka. Jadikan kehadiran mereka sebagai pelajaran, bukan sebagai luka. Karena pada akhirnya, ketulusan kita adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya, bukan siapa mereka. Seperti kata bijak stoik, hidup adalah tentang apa yang bisa kita kendalikan. Dan yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespons orang lain. Jadi hiduplah dengan kejujuran, karena itulah jalan menuju kedamaian sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya.